Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi yansuruna fil masyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam dan sejenisnya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan untuk beribadah pada Allah dan berbuat baik pada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabat tabi'in dan kepada kita semua. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khotib mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memiliki positif, berubah menjadi hamba lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa setiap waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali pada kesempatan yang sama. Sebetulnya porsi usia kita masih makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iman dan takwa adalah sebagian bekal terbaik kita di dunia sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua, yang berbunyi la tarji'al ayyamulati maddat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Ini adalah pengingat bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan pernah teruntasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan sudah lewat tidak akan pernah terulang lagi. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, dia akan melukai pemiliknya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari waktu yang tidak akan pernah terulang, maka kita tak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala yang telah bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti, usia kita terus berkembang, berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya telah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh para sahabat perihal hal yang buruknya manusia. Kemudian pun Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakannya untuk melakukan kebaikan sebaik-baiknya.
Paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya melalui Lahtaful Al-Marif. Nabi bersabda, wa fi al-Tirmizi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayu al-nasi khair qala man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayu al-nashar nashishar qala man tala umruhu wa sa'a amruhu, yang artinya dalam riwayat Imam Tirmizi dan Rasulullah SAW dia pernah ditanyakan siapakah paling baiknya manusia. Nabi pun menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik dan benar perbuatannya. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah yang paling jelek manusia? Nabi pun menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur mereka terus digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk golongan-golongan paling manusia baik. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk menerungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah. Sudahkah tambahkan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketakwaan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jemaah rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Laifadul Al-Ma'arif dijelaskan, fal mu'minun al-qa'imu bi syuruti al-imani la yazdadu bitulli umrihi illa ghairan wa ma kana khazalika fal hayatu khairul lahu minal mauti. Yang artinya, maka orang-orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada kematian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu bertambah kebaikan. Adapun lafal doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aj'ali al-hayata ziyadatan li fi kulla khairin wa imata rahatan li min kulla syairan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Demikian khutbah singkat hari ini, Jumat hari ini. Semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, kekuatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, selain sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal zikrin al hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu huwas sami'un alim. Wa astaghfirullahu al-azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin wal muslimat fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najat al-tabi'in.
Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati wal iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-ikram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibu syaraf wa al-ihtiram. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوشكم ونفسي بتقى الله فقد فزع المتقون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم لا يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات اللهم ادف عنا الغلا والوباء والطغية والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلادنا حزر إندونيسيا حسة وأن شائري بلده المسلمين أمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.